Kerasa? Hah? Udah. Ah, udah? Oh, udah. Halo semua, gak kerasa pandemi COVID-19 udah setahun aja nih. Bahkan lebih loh. Dari awal COVID ada di Indonesia, tepatnya pada bulan Maret 2020 ya, kurang lebih bulan Maretan lah. Kita semua diselimuti rasa panik, terlebih penyebarannya yang begitu cepat. Nah, saat ini pemerintah sudah menyediakan vaksin. Vaksin. Ya itulah pokoknya, untuk diberikan kepada masyarakat luas. Jangan khawatir, gak akan jadi titan kok. Gak percaya? Nih, saya juga mau divaksin sekarang. Hehe, let's go. Oh iya, kebetulan saya divaksin bersama rekan-rekan guru dari sekolah di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, tepatnya di Puskesmas Margahayu. Saya kebagian jadwal vaksin pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 jam 9.45 waktu Indonesia bagian Barat. Ketika sampai, ternyata yang lain sudah tiba lebih dulu di Puskesmas. Terlihat sangat ramai, banyak orang-orang yang juga akan divaksin. Buat teman-teman, di sini saya akan menceritakan pengalaman pertama kali divaksin. Ada prosedur yang mesti dilakukan sebelum tahap penyuntikan vaksin tersebut. Yang pertama, kita diberikan selembar kertas untuk dilengkapi seperti identitas diri, riwayat penyakit, berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Nah, bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti gula dan penyakit-penyakit lainnya, itu nanti akan dipertimbangkan lagi oleh petugas karena vaksin ini hanya diberikan kepada orang yang saat itu kondisi tubuhnya sedang sehat, dalam arti tidak sedang sakit atau masih berobat jalan untuk penyembuhan. Kemudian setelah dilengkapi, kertasnya diberikan kepada petugas, lalu menunggu sampai dipanggil. Sambil menunggu, saya menghampiri rekan guru yang ada di situ. Salah satunya ada Bu Lina. Terlihat pada jarinya ada bekas seperti telah disuntik. Saya pun bertanya dan ternyata itu adalah bekas pemeriksaan kadar gula pada Bu Lina. Untuk pemeriksaan gula harus diambil dulu sedikit darahnya. Ya kayak ngecek golongan darah, bukan disuntik sih, apa ya namanya? Entahlah, pokoknya harus ada darah kita yang diambil. Wow, apakah saya pun akan seperti itu? Sontak saya langsung berharap tidak. Wek. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya saya dipanggil. Lalu dicek terlebih dahulu tekanan darahnya dan juga ditanya-tanya tentang riwayat penyakit. Alhamdulillah, karena tidak ada riwayat penyakit, saya lolos dari pemeriksaan gula. Jadi tidak diambil darahnya, tidak disuntik ataupun apa, pokoknya asik. Dan kata petugas, karena saya masih muda jadi aman dari kadar gula yang berlebihan. Wek. Tahap kedua sudah selesai, tinggal menunggu tahap selanjutnya. Kami pun menunggu bersama sambil bercengkrama. Sedikit bercerita, jadi saya sempat sedikit ragu untuk datang pada hari itu. Bukan karena vaksinnya, tapi karena jarum suntik yang tajam dan juga lancip. Terbayang jelas di pikiran saya. Terakhir saya disuntik itu saat masih SD. Sangat lama sekali ya, sekitar tahun 2009. Entah orang yang menyuntiknya masih pemula atau bagaimana saya kurang tahu. Tapi yang pasti saat itu saya merasakan jarum suntiknya tertancap ke dalam daging dan mengenai tulang. Dan itu rasanya ngilu sekali. Sampai tidak mau disuntik lagi hingga saat ini. Singkat cerita, setelah berdamai dengan trauma itu, ya saya putuskan untuk memberanikan diri. Saya pikir mungkin itu dulu, kalau sekarang mungkin gak bakal merasa ngilu lagi. Tak terasa menunggu, petugas pun memanggil kembali untuk masuk ke dalam. Saya kira pas masuk itu akan langsung divaksin. Ternyata masih menunggu juga karena saking banyaknya orang-orang yang mengantri untuk divaksin. Pantas saja saya dapat nomor antrian 84, sementara yang sedang berlangsung itu nomor antrian 56. Sabar. Ulin, tahu gak? Aman.
Gak dicek pula. Apa? Di dalam, saya pun menunggu lagi sembari merekam video di sekitar untuk keperluan dokumentasi, dan juga sebagian guru yang lain meminta untuk difotokan. Ya, mengisi waktulah biar gak kerasa. Satu persatu guru-guru sudah dipanggil. Wah, mungkin sebentar lagi bagian saya nih. 1 jam lebih menunggu, akhirnya petugas menyebutkan nomor antrian 84. Nomor antrian 84. Kayaknya bukan kayak gitu ya suaranya. Oke, lanjut. Saya pun langsung menghampiri petugas dan melanjutkan tahap selanjutnya. Nah, di tahap ini petugas hanya mengkonfirmasi ulang data yang ada pada lembar yang saya bawa, yang tadi sudah diperiksa dan juga dicek ya sebelumnya. Lalu selanjutnya menunggu sebentar untuk dipanggil ke atas. Di sanalah penyuntikan vaksin dilakukan. Dalam hal ini masih ada sedikit ketakutan dan pikiran pun menjadi tidak karuan. Tapi saya lawan karena itu hanya godaan. Tibalah waktu saya dipanggil oleh petugas yang mengeksekusi atau menyuntikan vaksinnya. Saya pun masuk ke ruangan yang seperti disekat. Lalu apa yang terjadi? Hah? Udah. Oh udah? Udah. Oh bohong. Itu ke sehat ya. Oh, nah nggak kerasa ya. Udah. Udah. Ya, saya saking tegangnya tidak merasakan sakit yang dulu pernah dialami saat disuntik. Perasaan heran, kok gak kerasa ya? Dan juga bahagia karena telah selesai disuntik vaksin. Hore! Nah jadi ini pasiennya udah selesai disuntikan. Ini. Nah bekas itu suntikannya masuk. Alhamdulillah. Sungguh pengalaman ini menjadi sejarah bagi saya karena trauma yang dulu telah hilang, sekarang saya pun siap apabila disuntik lagi di kemudian hari. Tapi janganlah, selagi ada obat yang gak harus disuntikan, saya akan membeli obat itu. Ya, jadi itulah teman-teman cerita pertama kali saya divaksin. Alhamdulillah sejauh ini setelah divaksin saya tidak merasakan dampak atau efek apa-apa pada diri saya. Yang ada nafsu makan jadi bertambah. Hehe, mungkin itu halu kali ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dapat memberi manfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan mohon maaf apabila video ini kurang menarik, apalagi dubbing suaranya tidak nyaman didengar. Mohon dimaklumi ya. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan klik jempol ke atasnya. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh juga di-share ke yang lainnya. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Salam hangat dari saya, Bayu.